Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel ini. Terima kasih telah mengklik. Baiklah para pejuang-pejuang, kita akan membahas kali ini. Yang kita bahas adalah soal mengenai kepribadian. Ini adalah tes psikotes kepribadian yang banyak diteskan pada CPNS. Seperti 2023 kemarin, ini keluar pada kejaksaan juga ya. Ada juga ini ya. Mudah-mudahan ini nanti juga keluar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke teman-teman, di sini ada 5 opsi, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Teman-teman, trik untuk mengerjakan soal kepribadian seperti ini, yaitu triknya adalah lakukan jawaban mentok kiri dan mentok kanan. Apa itu? Yaitu sangat setuju atau sangat tidak setuju. Jangan pernah berikan jawaban ragu-ragu. Nah, menurut pengalaman pribadi bahwa engkau akan dinilai memiliki kepercayaan diri yang kuat jika memilih sangat setuju atau sangat tidak setuju. Saran saya, jangan pilih ragu-ragu, jangan pilih setuju, jangan pilih tidak setuju. Selalu mentokkan, yaitu sangat setuju atau sangat tidak setuju, seperti itu teman-teman ya. Karena di tes ini nanti dinilai kepercayaan diri kita. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan ke soalnya ya teman-teman ya. Karena ini ada yang mengirim soalnya, mendm kepada saya untuk dibahaskan soalnya. Baiklah, akan saya bahaskan soalnya ya teman-teman. Ini ada 100 soal, kita akan bahas semuanya teman-teman ya. Jadi fokuslah dan dengarkan dengan baik-baik, dan catat bila perlu. Apa nanti yang perlu teman-teman catat. Baiklah, akan kita mulai ya. Soal nomor 1. Menyelesaikan tugas dengan seadanya lebih baik daripada tidak disiplin. Nah teman-teman, teman-teman itu dapat memposisikan diri sebagai ASN ya. Di sini artinya menyelesaikan tugas dengan seadanya lebih baik daripada tidak disiplin. Tidak ya teman-teman ya. Seharusnya kita sebagai ASN harus disiplin. Jadi jawabannya di sini adalah sangat tidak setuju, seperti teman-teman ya. Nomor 2. Saya lebih baik mengerjakan tugas yang baru daripada tugas yang rutin dan membosankan. Nah, di sini teman-teman, penilaiannya adalah bahwasannya jika teman-teman menjawab sangat setuju, teman-teman akan dinilai menjadi seseorang yang dapat menerima hal-hal baru, seperti itu teman-teman ya. Bahwasannya teman-teman itu dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Jadi jawaban nomor 2 adalah sangat setuju. Nomor 3. Meluapkan kemarahan lebih baik daripada selalu bersikap baik di depannya. Nah, ini menguji kestabilan emosi. Jadi jika teman-teman menjawab sangat tidak setuju, artinya teman-teman itu dapat mengendalikan emosi teman-teman. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Nomor 4. Menolong agar dilihat orang banyak lebih baik daripada mengorbankan diri sendiri. Nah, ini seperti terlihat positif ya teman-teman, tapi ternyata ini adalah suatu pernyataan yang negatif. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Nomor 5. Ketika mengendarai mobil, saya memberikan kesempatan orang yang menyeberang meskipun saya sudah telat masuk kantor. Nah, ini bagus ya. Ini kita itu dinilai orang yang prososial ya teman-teman ya. Kita itu memiliki sifat sosial yang tinggi. Jadi jawablah di sini sangat setuju. Nomor 6. Lebih baik menegur dengan tegas kepada orang yang salah memanggil nama saya daripada dia selalu salah memanggil saya. Nah, ini positif ya teman-teman ya. Karena di sini kita tegas ya, bukan berarti kita marah-marah atau memaki-maki. Jadi ini positif ya teman-teman. Jadi ini jawabannya adalah sangat setuju. Oke, nomor 7 ya. Datang ke pernikahan teman dengan hadiah yang murah lebih baik daripada mendoakannya saja lewat sosial media. Nah teman-teman ya, ini seperti pernyataan-pernyataan yang dilema. Tapi jika kita lihat lagi, itu datang ke pernikahan teman dengan hadiah yang murah lebih baik daripada mendoakan saja lewat media sosial. Nah, di sini ada aspek prososial, artinya kita ya lebih baik ya mana yang secara langsung kita datang, kita dapat memberikan hadiah, kita ucapkan selamat dan kita doakan langsung di tempat pesta tersebut. Nah, itu lebih positif teman-teman ya. Jadi pilih sangat setuju. Nomor 8. Saya sering berkeringat dingin karena khawatir berbicara di depan banyak orang karena sakit perut. Nah, ini adalah sesuatu seperti negatif ya teman-teman ya.
Jadi setiap kita khawatir berbicara depan orang banyak, ya kita langsung keringat dingin. Nah, ini tidak baik ya teman-teman ya. Pilih jawaban sangat tidak setuju. Nomor 9. Mendekati ujian yang penting, saya lebih memilih mengunci pintu kamar dan belajar dengan serius. Nah, ini positif ya teman-teman ya. Namanya juga ujian yang penting, kita ya harus fokus belajar ya. Seperti kita ASN nanti adanya kenaikan pangkat, ya kita nanti pasti ikuti ujian seperti itu teman-teman ya. Ini sangat positif, pilih sangat setuju. Nomor 10. Saya lebih suka mengikuti perkembangan penceraian artis favorit daripada perkembangan berita bencana alam. Nah, ini sangat apa ya teman. Jika kita lebih cerna lagi, kita lihat ke aspek sosialnya, kita lebih sikap kepedulian kita itu dinilai di sini teman-teman ya. Berarti kita lebih peduli terhadap sosial, seperti ya bencana alam, kita peduli dengan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi bencana alam seperti itu teman-teman. Jadi jawab di sini sangat tidak setuju ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nomor 11. Lebih baik menerima gaji lebih banyak bulan ini daripada bulan depan. Lebih baik dianggap lemah daripada membalas hinaan teman. Ketika sedih, saya lebih suka menyendiri daripada bercerita kepada teman-teman. Nah, di sini ya pernyataannya sangat panjang ya teman-teman ya. Ya, seperti lebih baik menerima gaji lebih banyak bulan ini daripada bulan depan. Nah, sebenarnya ini tidak boleh ya teman-teman ya. Lebih banyak bulan ini daripada bulan depan ya. Kalau bisa konsisten seperti teman-teman ya. Ini lebih baik dianggap lemah daripada membalas hinaan teman. Itu positif ya. Ketiga, ketika sedih saya lebih suka menyendiri daripada bercerita kepada teman ya. Ya, ini kembali ke kepribadian kita. Bisa kita bercerita kepada teman ataupun ya bisa kita menyendiri ya seperti teman-teman. Tapi kalau lebih ke aspek kepribadian kita ya, stabilisasi emosi, ini saya mensoroti ini lebih ke aspek emosi seperti teman-teman. Lebih baik dianggap lemah daripada membalas hinaan seperti itu. Lebih suka menyendiri daripada bercerita. Ini lebih ke aspek pengendalian diri. Jadi jawablah sangat setuju seperti teman-teman ya. Nomor 12. Saya lebih suka mengerjakan pekerjaan yang rutin daripada pekerjaan yang dianggap sulit banyak orang. Nah, di sini jika kita cerna pernyataannya, lebih suka mengerjakan pekerjaan yang rutin daripada pekerjaan yang dianggap sulit bagi banyak orang. Di sini kita seharusnya menjawab ya sangat tidak setuju. Karena kalau kita mengerjai yang rutin-rutin saja, artinya kita juga tidak berani memulai pekerjaan-pekerjaan yang sulit ya. Artinya kita tidak ada namanya aspek keterampilan ya, penilaian panitia terhadap kita di sini kurang ya kalau kita menjawabnya sangat setuju. Jadi jawabannya ini adalah sangat tidak setuju seperti itu teman-teman ya. Nomor 13. Saya lebih suka memprotes ketika ada pekerjaan yang tidak sesuai kesepakatan daripada mendiamkannya. Nah, ini sebenarnya ya bagus ya teman-teman. Jika ada pekerjaan yang udah tidak sesuai kesepakatan atau sudah menyimpang, melanggar, ya kita seharusnya memberikan protes ya dalam bentuk ya bisa kritik atau langsung bisa berbicara secara ramai kepada kelompok seperti teman-teman ya, mencari jalan keluarnya ya supaya nanti kesepakatan atau tujuan kita itu, hasil mufakat kita itu ya terlaksana dengan baik. Ya, ini pilih jawaban yang sangat setuju. Nomor 14. Belajar bahasa daerah ketika ditugaskan di daerah yang baru lebih baik daripada tidak berkomunikasi. Ya, ini positif ya teman-teman ya. Karena kita sebagai ASN nanti ya ditempatkan di daerah-daerah, tentunya kita ya harus beradaptasi. Penilaian di sini ya tentunya adaptasi teman-teman ya. Pilih yang sangat setuju. 15. Saya sering berkeringat dingin karena sakit perut daripada karena berbicara di depan banyak orang. Teman-teman, ini saya sering berkeringat dingin ya karena sakit perut karena bicara di depan banyak orang. Nah, ini negatif ya teman-teman ya. Tidak mungkin kan setiap ramai orang ya setiap kita bicara sakit perut, setiap kita bicara ya keringat dingin. Ya, ini negatif ya teman-teman. Pilih sangat tidak setuju. 16. Ketika disangka melakukan kesalahan, saya akan marah daripada mencari tahu kesalahannya. Nah, di sini yang dinilai adalah aspek stabilisasi emosi ya. Bagaimana teman-teman pengendalian diri ya, teman-teman.
pilih di sini adalah sangat tidak setuju. 17. Saya lebih suka pekerjaan yang tidak diawasi secara langsung daripada pekerjaan yang diawasi langsung. Nah, teman-teman, sebagai ASN itu kan nanti kita bekerja ya pasti ada ya sistem pengawasan, sistem penilaian, dan namanya sistem kepuasan ya dari masyarakat ya. Jika kita sebagai ASN ya, jika bekerja tidak suka diawasi ya, itu bukan sebagai ASN teman-teman ya. Jika sebagai ASN siap bekerja diawasi maupun tidak diawasi oleh atasan baik masyarakat juga. Jadi pilih jawabannya sangat tidak setuju. 18. Saya lebih suka pekerjaan yang diberikan ketentuan pengerjaannya daripada pekerjaan yang dibebaskan tanpa ketentuan. Ya, ini benar ya teman-teman. Sebagai ASN kita ya tentu kita bekerja sesuai adanya SOP ya, peraturan dan standar yang ada di instansi kita bekerja, seperti itu teman-teman. Ini positif ya. Pilih jawabannya sangat setuju. 19. Belanja di minimarket lebih disukai daripada belanja di warung. Saya menghindari debat daripada adu argumen yang membuat suasana menjadi panas. Nah, ini lebih ke pribadi ya. Belanja di minimarket lebih disukai daripada belanja di warung ya, boleh. Tapi kalau saya melihat ini pernyataannya ini lebih ke aspek stabilisasi emosi ya teman-teman ya. Jika kita lihat kalimat kedua ya, saya menghindari debat daripada adu argumen yang membuat suasana menjadi panas ya, ini baik dan positif ya teman-teman. Lebih bagus kita menghindari sesuatu argumen-argumen yang ya panjang kali lebar menjadi panas seperti itu, jadi keributan ya teman-teman. Jadi lebih baik kita ya menghindari debat tersebut ya, ini positif. Jadi pilihlah ya sangat setuju seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi pernyataannya itu tentukan apakah pernyataannya itu positif atau negatif ya. Kalau positif ya tentu kita sangat setuju. Jika negatif ya tentu sangat tidak setuju. Di situ dinilai aspek kepercayaan diri teman-teman dalam menentukan suatu sikap ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 20 ya. Mempersiapkan peralatan acara lebih baik daripada memberikan sambutan. Nah, teman-teman di sini ya, jika kita cerna lagi, mempersiapkan peralatan acara lebih baik daripada memberikan sambutan. Di sini ya dinilai itu adalah kedisiplinan kita ya teman-teman ya. Sebagai ASN nanti ya kita harus teratur, disiplin, dan harus bekerja ya secara maksimal, yaitu seperti ini. Mempersiapkan peralatan acara lebih baik daripada memberikan sambutan ya. Ini ya positif sebenarnya, dilema dalam hal ini. Tapi jika kita berikan apalagi ya hubungkan dengan pekerjaan kita nanti sebagai ASN ya, tentu kita memilih ya sangat setuju. Kenapa sangat setuju? Yaitu karena mempersiapkan peralatan acara artinya kita ya mempersiapkan segala sesuatunya untuk dapat bekerja dengan baik, untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Artinya kita berikan persiapan dengan matang seperti itu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Nomor 21, menggunakan waktu luang untuk kegiatan sosial lebih baik daripada berkumpul dengan teman. Nah, ini sebenarnya positif teman-teman ya. Hati-hati ya. Karena ya waktu luang untuk kegiatan sosial lah, kegiatan sosial seperti kerja bakti ya, saling tolong menolong ya, antar warga, antar RW seperti itu teman-teman ya, daripada berkumpul dengan teman ya, nongkrong atau apa sebagainya ya. Lebih bagus kita ya kerja sosial. Ini penilaian terhadap prososial, bagaimana kita dapat bertindak dan bersikap di lingkungan sosial. Jadi ini positif, pilihlah ya jawaban yang sangat setuju. Nomor 22, saya merasa tenang dalam situasi panik. Ya, ini harus ya. Jika ada situasi panik atau situasi yang lagi apa ya, kita seharusnya tidak boleh terlalu panik ya teman-teman ya. Kita harus tetap tenang, dan dengan pikiran yang tenang ya kita dapat menentukan arah kebijakan dan arah apa yang harus kita lakukan dengan baik. Jadi ini jawabannya adalah sangat setuju. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, nomor 23. Saya sangat terbuka. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan yang positif ya teman-teman ya. Ya, saya sangat terbuka ya artinya ya
sebagai ASN ya kita harus akuntabel ya, terbuka ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Nomor 24, mengorbankan diri sendiri lebih baik daripada menolong dengan pamrih. Ya, ini sepertinya positif ya teman-teman ya. Mengorbankan diri sendiri lebih baik daripada menolong dengan pamrih. Pamrih itu artinya bayaran ya, atau gaji ya, seperti itu teman-teman. Ya, ini positif ya. Jadi pilihlah yang sangat setuju. 25, saya merasa nyaman bersama orang-orang ya, prososial ya, sangat setuju. 26, saya cenderung berpikir untuk menerima skenario terburuk ya, ini negatif ya teman-teman ya. Pilihlah jawaban yang sangat tidak setuju. Nomor 27, masuk kantor tepat waktu lebih baik daripada menolong orang yang kesulitan di jalan ketika berangkat ke kantor. Nah, di sini dinilai prososial kita, apakah kita ini ya memiliki aspek sosialisme ya atau tidak, seperti itu teman-teman ya. Jadi ya masuk kantor lebih baik daripada menolong orang yang kesulitan ya. Jika ada orang kesulitan ya kita harus tolong ya teman-teman. Ini pekerjaan yang sangat mulia ya, ini positif. Jadi pilihlah jawaban yang sangat tidak setuju ya teman-teman ya. Nomor 28, saya lebih percaya pada perasaan saya dalam mengambil keputusan. Ya, jika kita mengambil suatu keputusan ya kita harus percaya pada diri kita, harus percaya pada perasaan kita, hati kita, dan pikiran kita teman-teman ya. Ini sangat setuju. 29, saya suka mengambil inisiatif. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. Ya, jika dalam keadaan suatu tertentu ya perlu inisiatif seperti itu teman-teman. Jadi jawabanlah sangat setuju. 30, saya suka menjadi terkenal. Nah, ini baik dan positif ya teman-teman ya. Pilihlah sangat setuju. 31, saya lebih suka contoh nyata daripada teori. Ya, ini bagus ya teman-teman ya, lebih ke aspek kerja nyata seperti itu teman ya, bukan bicara doang seperti itu teman-teman ya, lebih ke aksi. Ini pilihlah sangat setuju. 32, saya sering menolong orang lain tetapi mengabaikan kondisi saya. Ini artinya ya kita patriotisme ya teman-teman, artinya menolong ya dengan mengorbankan diri seperti itu teman-teman ya. Ini sebenarnya positif ya teman-teman ya, menolong orang lain walaupun kita juga terluka seperti itu teman-teman ya. Pilihlah jawaban yang sangat setuju. 33, saya bertipe tegas ya. Ini bagus ya teman-teman ya, apalagi kita nanti sebagai ASN ya, pastinya ya kita harus tegas ya teman-teman ya. Pilihlah sangat setuju. 34, saya lebih suka menyelesaikan pekerjaan mendahului jadwal. Nah, ini ya nampaknya baik ya teman-teman, tapi sebenarnya ini jika di dunia pekerjaan ini ya kurang baik ya teman-teman ya, karena kita ya sudah ada SOP-nya, sudah ada pembagian jadwal, target apa segala macamnya ya. Kita tidak boleh ya asal-asal mengerjakan pekerjaan ya, jadwalnya belum ada ya kita langsung kerjakan ya, ini sudah menyalahi aturan. Jadi pilihlah jawaban yang sangat tidak setuju. 35, saya fokus pada kemungkinan di masa depan daripada kenyataan sekarang. Ya, ini baik ya teman-teman ya, jika kita fokus pada kemungkinan masa depan daripada kenyataan sekarang ya. Artinya jika kita sekarang dalam keadaan sulit ya kita tetap fokus, apapun itu sulitnya perjuangan ya kita tetap fokus belajar, bekerja ya. Intinya kita percaya bahwa masa depan kita itu ya ada ya teman-teman ya. Ya, ini positif ya, sangat setuju. 36, saya suka menguasai orang lain. Saya suka menguasai orang lain ya. Ini rada-rada agak luas ya artinya ya. Saya suka menguasai orang lain dalam tipe apa, kepemimpinan kah atau apakah? Tapi jika kita baca sekilas ya, jika kita cerna saya suka menguasai orang lain ya, ini lebih ke bernada negatif ya teman-teman ya. Saya suka menguasai orang lain ya, jawabannya adalah sangat tidak setuju. 37, saya berkembang dengan berani mengambil resiko ya. Ini bagus ya teman-teman ya. Ya, di dalam berjuang ya tentunya ya kita harus berani ambil resiko ya. Tanpa resiko ya kita tidak jadi apa-apa ya, seperti itu teman-teman ya. Pilihlah jawaban yang sangat setuju. Nomor 38, saya cenderung menggunakan pikiran daripada perasaan saya ya. Benar teman-teman ya, apalagi nanti kita sebagai ASN bekerja ya, contohnya ASN di bidang
narkotika ya kita menangkap seseorang ya, jika kita pakai perasaan oh kasihan kita lepaskan ya itu sudah melanggar aturan ya, kita harus pakai pikiran rasional ya, itu tugas kita seperti itu teman-teman ya. Ini sebenarnya positif ya teman-teman, bila jawaban yang sangat setuju. 39, saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ini positif, sangat setuju. 40, perhatian dan pemurah adalah pendirian saya. Nah ini sangat baik dan positif ya teman-teman ya. Ini ya tentu kita jawabnya sangat setuju karena ya ini bagus ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke berikutnya teman-teman. Baiklah, nomor 41, saya sangat ramah ya, setuju ya, sangat setuju ya teman-teman. 42, saya sangat suka mengambil resiko ya, bagus ya teman-teman ya. Ini sebenarnya ya artinya kita ya nggak di zona nyaman saja ya, kita sebagai seorang pejuang ya intinya ada risiko seperti teman-teman ya. Setiap pekerjaan pasti ada risikonya ya teman-teman. Jadi ini positif sebenarnya ya. Pilihlah jawaban yang sangat setuju. 43, saya tidak peduli menjadi pusat perhatian. Nah di sini dinilai adalah aspek kepercayaan diri. Nah di sini artinya kita adalah ya, jika kita jadi pusat perhatian ya ngapain kita harus khawatir, harus panik ya. Jika kita harus pusat perhatian orang ramai, apalagi di tempat keramaian ya, artinya ya kita harus percaya diri ya. Pilihlah jawaban sangat setuju. 44, saya merasa kesepian sekali ya. Tidak teman-teman ya, ini ya negatif ya, sangat tidak setuju. 45, lebih baik melayani orang lain daripada menepati janji. Ini ya, melayani orang lain yang seperti apa? Pilihlah jawaban yang lebih menepati janji. Jadi jawaban ini adalah sangat tidak setuju. 46, saya bersikap tegas terhadap diri saya. Ya, ini adalah kedisiplinan dari diri ya teman-teman. Integritas diri ya, seperti nilai integritas kan ada 9 ya. Ada nilai inti ya, ada nilai etos kerja, dan ada nilai sikap ya. Ini saya bersikap tegas terhadap diri sendiri ya, ini bagus, positif. Jadi pilihlah sangat setuju. 47, lebih baik ditegur atasan di ruangannya daripada ditegur di depan banyak orang. Ya benar ya teman-teman ya. Ya juga kita sebagai atasan ya seharusnya menegur anggota kita itu ya di ruangan kita saja. Ngapain kita tegur di depan orang ramai, kan itu sama aja kita mempermalukan dia, seperti teman-teman ya. Ini adalah sangat setuju. Mengajak patungan saudara untuk pengobatan orang tua lebih baik daripada menanggung sendiri biaya orang tua. Ya sebenarnya lebih ke sikap patriotisnya ya, kita sebagai anak jika kita sanggup ya kita tanggung sendiri. Tetapi di sini kan dinilai adalah aspek sosial, bagaimana kita ya dapat bersosial dengan orang lain, dapat bekerja dengan orang lain. Nah di sini dinilai itu teman-teman ya. Jadi pilihlah ya sangat setuju. 49, lebih baik taat pada aturan atau walaupun kurang peduli pada sesama daripada peduli pada sesama tapi sering melanggar aturan. Nah teman-teman di sini kan bicara mengenai aturan, daripada peduli pada sesama tapi sering melanggar aturan. Kan di sini dikatakan lebih baik taat pada aturan walaupun kurang peduli ya. Di sini kan kurang peduli yang artiannya kita tidak peduli ya, berarti kita masih peduli. Di sini kan kurangnya dibilang teman-teman, bukan tidak. Berarti sini lebih baik pada taat pada aturan walaupun kurang peduli, dalam artian kita masih peduli ya teman-teman sama sesama kita. Nah sebagai ASN nanti ya kita ya pasti taat aturan ya, seperti di SKD kemarin ya, tes karakteristik pribadinya TKP-nya ya ada itu membenturkan antara pekerjaan dengan keluarga. Contohnya pekerjaan ini yang sangat penting dan istri sedang hamil dan ingin dicek ke rumah sakit, bagaimana sikap kita? Kita ya tetap mengutamakan pekerjaan, tapi kita menelpon keluarga atau memesankan Gojek online atau apa untuk mengantarkan istri ke rumah sakit. Seperti teman-teman. Jadi ya pilihlah jawaban di sini adalah sangat setuju. 50, saya menangis ketika melihat foto anak yang penuh darah karena menjadi korban perang. Ya ini artinya kita memiliki sikap prososial, simpati ya teman-teman ya. Artinya kita ya kepedulian kita terhadap sesama ada ya teman-teman. Pilihlah sangat setuju. 51, bekerja sama mengerjakan tugas lebih baik daripada susah payah mengerjakan sendiri. Ya
Betul teman-teman ya. Ini menilai aspek sosial ya, kita bagaimana bekerja bertugas dalam kelompok, bekerja bersama ya. Pilihlah sangat setuju. 52. Orang yang memperbaiki kesalahan lebih berharga dibanding orang yang berwawasan luas. Nah, benar teman-temannya, orang yang memperbaiki kesalahan itu sebenarnya ya lebih baik dibanding orang yang berwawasan luas. Ini lebih ke aspek kepercayaan diri ya teman-teman ya. Pilihlah jawaban yang sangat setuju. Ini positif teman-teman ya. Kita lanjut ke berikutnya. Baik, nomor 53. Mendukung pendapat orang lain ketika berdiskusi lebih baik daripada mengeluarkan pendapat sendiri ya teman-teman ya. Sebenarnya ini baik ya, kita mendukung pendapat orang lain, tetapi ya di dalam namanya juga kelompok ya pasti kita harus memberikan pendapat kita ya. Tidak mungkin kita hanya mendukung-dukung saja ya teman-teman ya. Di sini penilaian aspek sosial seperti teman-teman, jadi pilihlah yang sangat tidak setuju. 54. Lebih baik tidak melanggar rambu lalu lintas meskipun terlambat datang ke acara penting ya. Positif teman-teman ya, kita taat aturan ya, kita tidak melanggar rambu lalu lintas ya meskipun terlambat ke acara yang penting ya, nggak masalah. Intinya kita taat aturan seperti teman-teman ya, daripada kita nanti terobos rambu lalu lintas ya kecelakaan kan lebih parah ya teman-teman ya, lebih parah ke kita seperti teman-teman. Jadi pilih jawaban yang menaati aturan ya, sangat setuju. 55. Saya merasa tidak enak ketika menegur teman yang melakukan kesalahan. Nah, di sini aspek kepercayaan diri, stabilitas emosi juga dinilai ya teman-teman. Saya merasa tidak enak ketika menegur teman yang melakukan kesalahan. Namanya juga kesalahan ya. Jika kita tidak tegur ya, dia kan melakukan kesalahan terus menerus itu. Jadi intinya ya, kita sebagai teman ya, bagaimana kita sebagai teman ya, artinya kita menunjukkan ya rasa sayang kita kepada teman kita ya, kita tegur dia agar dia berubah menjadi lebih baik lagi ya, seperti teman-teman. Jadi ini positif ya sebenarnya jika kita menegur teman ya teman-teman ya, untuk merubah sikapnya supaya tidak melakukan kesalahan lagi seperti teman-teman ya. Jadilah pilihlah jawaban yang sangat tidak setuju, nomor 55 ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke teman-teman, nomor 56. Orang yang bekerja sesuai target meski melanggar aturan lebih baik daripada orang yang tidak menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sini jika kita cerna lagi teman-teman, orang yang bekerja sesuai target tapi melanggar aturan lebih baik daripada yang tidak menyelesaikan pekerjaan. Nah teman-teman, jadi intinya ya kita tidak boleh melanggar aturan, melanggar SOP ya. Untuk apa kita menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan cepat tapi ya melanggar aturan ya, melanggar SOP ya, itu tidak boleh teman-teman. Melanggar kode etik itu teman-teman ya. Apalagi kita nanti sebagai ASN, nah kita mau karena buru-buru pekerjaan kita siap, nah apapun kita lakukan ya, walaupun melanggar aturan ya tidak boleh. Ini negatif teman-teman ya. Pilihlah yang sangat tidak setuju. Nomor 57. Lebih baik berolahraga sepak bola daripada renang seorang diri ya. Ini aspek sosial ya teman-teman, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi penilaian di sini lebih ke aspek sosial. Walaupun teman-teman ada hobinya ya renang ya, kita cerna ya, sepak bola itu kan bekerja tim ya teman-teman daripada seorang diri. Jadi pilihlah jawaban yang sangat setuju. 58. Melaporkan peristiwa kejahatan lebih penting daripada melakukan kegiatan sosial. Di sini lagi-lagi aspek sosial teman-teman dinilai. Pilihlah jawaban yang sangat tidak setuju. 59. Saya lebih sering berteman dengan orang dari beragam golongan daripada hanya berteman yang segolongan saja. Bagus dan baik, ini positif ya, artinya kita berteman dengan orang-orang yang beragam ya teman-teman ya, sesuai dengan ciri khas dari bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya, beragam-agam tapi tetap satu jua ya. Ini bagus, positif ya teman-teman ya. Pilihlah jawaban yang sangat setuju. 60. Lebih baik bersikap sok kuasa daripada rakus. Sebenarnya ini jika kita cerna, bersikap sok kuasa artinya kita menggurui atau mengatur, atau kita perasaan bos seperti teman. Ini negatif ya. Jadi pilih jawaban yang sangat tidak setuju. 61.
Lebih baik punya banyak teman daripada punya banyak ide ya. Aspek sosial, lagi-lagi aspek sosial ini sangat setuju ya teman-teman. 62. Tidak bisa memimpin lebih memalukan dibanding tidak setia kawan ya. Di sini teman-teman yang dinilai adalah aspek aspek keterampilan ya teman-teman, aspek sosial ya teman-teman ya, dan aspek keterampilan dalam berprestasi. Lebih tidak bisa memimpin lebih memalukan dibanding tidak setia kawan ya. Artinya kita memimpin suatu kelompok, memimpin suatu perkumpulan, persekutuan. Artinya ya kita dalam kelompok ya, dalam kebersamaan, di dalam musyawarah ya, kita sebagai pemimpinnya ya kita pasti, jika kita tidak dapat memimpin ya, tidak dapat memberikan ide, tidak dapat menunjukkan jalan ya, pasti kita lebih malu ya teman-teman ya, daripada tidak setia kawan. Jadi jawabannya ini adalah ya sangat setuju. 63. Menyelesaikan tugas dengan cara biasa tapi tepat waktu lebih penting daripada menyelesaikan tugas dengan kreatif tapi terlambat. Nah, ini bicara mengenai aturan ya teman-teman ya. Menyelesaikan tugas dengan cara biasa tapi tepat waktu ya, artinya kita tepat aturan ya. Artinya gini ya teman-teman ya, kita menyelesaikan pekerjaan kita ya dengan standar, tapi ya kita taat pada aturan seperti teman-teman ya, daripada kita ya seperti ini melakukan berbagai cara gagasan tetapi terlambat ya, justru ya tugas kita ditolak nantinya ya. Yang pasti ya kita ya, seperti apa ya teman-teman. Jadi pilihlah jawaban yang sangat setuju. 64. Donatur amal lebih berharga daripada penemu gagasan ya. Betul ya teman ya, pilih jawaban yang sangat setuju, positif ya teman-teman ya. 65. Bersikap kasar lebih memuakkan daripada iri hati ya. Ini lebih ke stabilitas emosi ya. Ini lebih menilai tentang emosional kita ya. Bersikap kasar ya itu tidak bagus teman-teman ya. Iri hati juga sebenarnya tidak bagus ya teman-teman ya. Jadi kan kita dipaksa memilih. Jadi bersikap kasar lebih memuakkan daripada iri hati ya. Iri hati yang seperti apa? Iri hati karena orang lain berhasil ya, jadikan motivasi pada diri kita ya, itu positif. Jadi 65 ini ya pilih sangat tidak setuju ya. 66. Mampu bekerja keras lebih penting daripada mampu bekerja sama. Ops, ini aspek sosial. Tidak boleh teman-teman ya, kita harus bekerja sama. Namanya juga kita nanti sebagai ASN ya, namanya harus bekerja sama, adaptif ya teman-teman, dan kolaborasi seperti core values ASN ya, berakhlak seperti teman-teman. Jadi mampu bekerja keras lebih penting daripada mampu bekerja sama. Sangat tidak setuju. 67. Memaksa orang lain lebih menjengkelkan daripada bersikap egois. Nah, memaksa orang lain, memaksa seperti apa? Memaksa menyelesaikan tugas kah? Daripada bersikap egois. Egois itu artinya ya kita kita ya mementingkan diri sendiri aja daripada kelompok kita ya. Memaksa orang lain lebih menjengkelkan daripada bersikap egois ya, tidak ya teman ya. Memaksa orang lain ya, ini ada juga positifnya, seperti kita menyuruh teman kita, ayo kita mengejar target nih ya. Jadi ini positif ya. Jadi memaksa orang lain lebih menjengkelkan daripada bersikap egois. Sangat tidak setuju ya teman-teman ya. 68. Lebih baik menjadi orang yang hangat tapi kurang pandai daripada orang rajin yang kurang pandai bergaul. Lagi-lagi aspek sosial ya, hati-hati teman ya. Lebih baik menjadi orang yang hangat ya, artinya ya kita menjadi orang-orang yang peduli ya pada sesama kita seperti teman-teman. Pilihlah jawaban yang sangat setuju. 69. Lebih baik uangnya ditabung daripada diberikan kepada orang tua yang sedang sakit karena bukan tanggungan saya saja. Nah, ini negatif teman-teman ya. Masa udah orang tua kita sakit ya kita nabung uang ya, ini negatif ya. Karena kita sebagai anak ya harus memberikan yang terbaik pada orang tua kita ya teman-teman ya. Mau setinggi apapun nanti jabatanmu ya, orang tuamu itu ya yang harus engkau lihat ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah
sangat tidak setuju. 70. Orang kikir lebih menyebalkan daripada orang sombong. Nah, orang kikir ini ya orang yang melebihi orang sombong. Negatifnya lebih besar, yaitu kikir ini kan pelit, sombong, ya tidak mau berbagi, tidak mau membantu orang apapun ya. Ya orang sombong belum tentu pelit. Ya orang sombong ya mungkin dia sombong saja, tapi ya bisa saja dia bermurah hati seperti itu. Jadi pilihlah jawaban yang sangat setuju. 71. Memberdayakan pengangguran untuk bekerja lebih baik daripada menyalahkan pemerintah yang tidak membuka lapangan pekerjaan. Ya betul teman-teman ya. Memberdayakan pengangguran itu jika kita sanggup ya kita berikan, yaitu positif ya teman-teman ya. Ngapain kita salahkan pemerintah? Ya pemerintah sebenarnya ya berupaya ya teman-teman yang membuka lapangan pekerjaan ya. Kita tidak boleh salahkan pemerintah karena pemerintah itu sedang bekerja ya teman-teman ya, untuk membuka lapangan pekerjaan ya teman-teman. Jadi memberdayakan pengangguran yaitu bagus ya. Contohnya kita membuka usaha kecil-kecilan pun tidak masalah, yang penting kita pekerjakan orang lain ya. Nggak harus luas sekali ya, satu kampung kita aja dulu nggak masalah teman-teman. Jadi pilihlah jawaban yang sangat setuju. 72. Lebih penting memiliki disiplin dibanding solider terhadap teman-teman. Nah ini teman-teman, aspek sosial ya, lebih penting disiplin daripada ya berteman ya. Berarti jawabannya ini adalah sangat tidak setuju. 73. Saya lebih suka menjadi orang yang intelek daripada orang yang ramah. Oke, sangat tidak setuju. 74. Saya lebih memilih pekerjaan yang tidak diberi batas waktu daripada pekerjaan yang diberi batas waktu. Nah teman-teman, nanti kita sebagai ASN jika bekerja ya nggak ada namanya itu tidak diberi batas waktu ya. Kita ya ada batas waktunya ya teman-teman ya, apalagi dalam melayani masyarakat. Nah, kita harus cekatan ya betul teman-teman ya. Kita harus ramah, loyal, adaptif ya sesuai core values. Jadilah pilihlah jawaban yang sangat tidak setuju. 75. Bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan sampai sakit lebih baik daripada memperpanjang waktu pekerjaan ya teman-teman. Ya sebenarnya suatu pekerjaan ya kalau memang kita sudah tidak sanggup sesuai kapasitas kita atau sampai mengganggu kesehatan kita ya lebih bagus kita jujur pada atasan ya teman-teman ya. Ya atasan nanti pasti memberikan dispensasi, ya udah agak diperpanjang sedikit ya tidak masalah. Jadi ya menyelesaikan pekerjaan sampai sakit lebih baik daripada ya, ini sangat tidak setuju ya teman-teman ya. 76. Pengecut lebih berharga dibanding orang yang kejam. Nah ini penilaian stabilitas emosi. Nah pengecut itu artinya ya di dalam makna konteks ini, jika ada pertikaian apa kita lebih bagus ngalah ya, nggak masalah kita dibilang pengecut ya, penting kita ya nggak harus adu fisik ya, berantem ya, lebih bagus kita ngalah, diam dan ya mengalah seperti teman-teman ya. Jadi ini jawabannya adalah sangat setuju. 77. Lebih baik menghubungi orang lewat telepon daripada tatap muka. Aspek sosial dan aspek kepercayaan diri ya teman-teman ya. Pilihlah jawaban yang sangat tidak setuju. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya kita lanjut ya teman-teman ya. 78 ya. 78. Saya lebih menghargai orang yang ambisius daripada orang yang mudah menyerah. Ya positif ya teman-teman ya. Ya kita artinya ya lebih bagus ambisius pada menyerah ya teman-teman ya. Bagus ini teman-teman ya. Jika menyerah ya semuanya selesai ya. Ya artinya ya jawabannya sangat setuju. 79. Saya lebih suka menghabiskan waktu luang untuk tidur daripada berkumpul dengan teman-teman. Sangat tidak setuju. 80. Di tempat yang baru saya lebih sering menunggu orang berkenalan lebih dulu daripada saya yang memulai perkenalan. Sangat tidak setuju. 81. Sikap tenggang rasa lebih berharga daripada sikap pantang menyerah. Sangat setuju. 82. Orang yang pandai bergaul lebih mengesankan daripada orang yang pandai berbicara. Aspek sosial ya teman-teman ya. Sangat setuju. 83. Saya akan menghapus teman di media sosial jika dia berseberangan pandangan dengan saya. Sangat tidak setuju. 84. Bersikap baik dengan semua orang lebih baik daripada menyuarakan keinginan pribadi.
ya aspek sosial ya teman-teman ya, pro sosial, bersikap baik dengan semua orang ya, sangat setuju ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. 85. Menjaga gengsi lebih baik daripada dianggap ramah dan tidak memiliki karisma. Teman-teman ya, untuk apa gengsi ya kalau kita nggak ramah ya, ini ya sangat tidak setuju. 86. Ketika pertama bertemu, saya akan memperkenalkan diri lebih dulu daripada orang lain memperkenalkan dirinya. Ya, memperkenalkan diri lebih dulu ya lebih bagus ya teman-teman, sangat setuju ya. 87. Mengatakan tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang sulit lebih baik daripada mengerjakan dengan tidak maksimal. Seperti ini teman-teman ya, jika ada pekerjaan yang sulit ya, jika kita sudah menyerah ya selesai semuanya. Tapi jika kita mencoba mengerjakan ya, walaupun nanti hasilnya ya kurang maksimal, intinya kita sudah berusaha, seperti teman-teman ya. Jadi ya ini pilihlah jawaban yang sangat tidak setuju. 88. Melakukan pekerjaan tanpa ketentuan lebih disuka daripada melakukan pekerjaan yang penuh ketentuan, sangat tidak setuju. 89. Lebih baik terlambat masuk kerja untuk menolong korban tabrak lari daripada meninggalkan korban tabrak lari. Ya, ini aspek sosial, pro sosial, sangat setuju. 90. Lebih baik memiliki banyak teman daripada memiliki satu teman baik saja. Ya, lebih bagusnya kita punya banyak teman ya teman-teman ya. Aspek sosial kita dihitung di sini ya, dinilai di sini ya, sangat setuju. 91. Lebih baik lamban daripada kerja serampangan. Ya, bagus ya, namanya pun kita dalam proses belajar ya, kita lamban dulu nggak masalah sambil belajar nantinya, daripada kita kerja asal-asalan yang hasilnya nanti tidak baik ya, ini tidak bagus ya teman-teman ya. Berarti lebih lamban ya daripada kerja serampangan ya, sangat setuju. 92. Mengikuti keputusan rapat tidak lebih baik daripada mengikuti pendapat pribadi ya teman-teman. Jika bingung mengartikan tidak lebih baik, ganti saja dengan lebih buruk ya teman-teman. Tidak lebih baik ini ganti saja dengan lebih buruk, artinya mengikuti keputusan rapat lebih buruk daripada mengikuti pendapat pribadi. Tidak ya teman-teman ya, mengikuti keputusan rapat itu ya bagus ya teman-teman ya, daripada pendapat pribadi ya teman-teman ya. Artinya kita harus mengikuti keputusan rapat, artinya sangat tidak setuju di sini teman-teman ya. Jawabannya sangat tidak setuju, kita harus mengikuti keputusan rapat ya daripada pendapat pribadi. Jadi jawablah sangat tidak setuju. 93. Saya lebih sering menyapa teman yang tidak sengaja ditemui di jalan daripada pura-pura tidak melihat. Ya bagus teman-teman ya, kita harus sering menyapa teman di jalan ya. Ya pilihlah yang sangat setuju. 94. Mengikuti pendapat sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan lebih baik daripada mengikuti saran teman. Jadi ya, jika kita mengikuti saran teman ya itu bagus teman-teman ya, mengikuti pendapat sendiri misalkan pekerjaan. Nah ini melihat pekerjaannya juga teman-teman ya. Jika pekerjaannya privasi ya tentu kita harus pendapat kita pribadi, tidak mungkin kita minta pendapat teman ya. Pilihlah jawaban di sini ya, sangat setuju ya teman-teman ya. 95. Menyalahkan diri sendiri karena hasil yang mengecewakan lebih baik daripada mencari penyebab kesalahan. Tidak teman-teman ya, untuk apa kita salah-salahkan diri kita? Contohnya ini kita SKD ya, kita gagal SKD ya, kita salah-salahkan diri kita ya, buruk. Lebih baik kita cari penyebabnya ya, mungkin kita kurang belajar ya. Bila jawaban di sini sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. 96. Mengusahakan segala cara meskipun melanggar hukum demi membahagiakan keluarga lebih baik daripada keluarga hidup penuh kesulitan. Salah ya teman-teman ya, sangat tidak setuju. 97. Saya lebih senang diberikan tugas yang dikerjakan bersama-sama daripada tugas yang diselesaikan sendiri. Sangat setuju. 98. Saya mendahulukan memberikan sumbangan untuk korban banjir dekat rumah daripada berkumpul dengan teman di restoran mahal. Ya bagus teman-teman ya, sangat setuju. 99. Ketika terjadi kegagalan, saya akan mencari tahu sebab kegagalan daripada mengutuk diri sendiri. Bagus teman-teman ya, sangat setuju. 100. Menyelesaikan masalah yang sulit lebih baik daripada menghindarinya. Betul teman-teman ya, sangat setuju. Nah teman-teman, jika ada masukan kalian atau komentar silakan ya di kolom komentar ya, kita saling berdiskusi ya, saling bertukar pikiran teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa berikan dukungan terhadap saya, dan semoga kita semua sukses dan berhasil. Oke teman-teman, terima kasih.